warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samara Nurul Alifia, program studi pendidikan agama Islam kelas C, akan mereview mata kuliah Sirah Nabawiyah yang berjudul Dar al-Arqam dan Pemboikotan Bani Hashim. Darul Arqam atau Rumah Arqam adalah rumah sahabat bernama Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam. Dia adalah seorang pengusaha yang berpengaruh dari suku Mahzum dari kota Mekah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia adalah orang ketujuh dari 40 orang sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam atau Dar Al-Arqam sebagai tempat kelompok dakwah dan madrasah. Dan juga Rasulullah SAW mengajar Islam dan belajar Al-Quran serta membangun rencana dakwah di rumah tersebut. Dar al-Arqam terletak di Bukit Safa dekat Ka'bah. Karena lokasinya yang terpencil, tempat ini dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin, sehingga lebih aman dari gangguan kafir Quraisy Mekah. Arqam dijadikan sebagai tempat Rasulullah SAW dalam mulai berdakwah. Karena 3 alasan. Yang pertama, ketika Arqam masuk Islam, tidak ada kaum musyrikin yang tahu. Kedua, Arqam berasal dari kaum Makhzum yang merupakan musuh keluarga besar Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Arqam masuk Islam dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 16 tahun, sehingga kaum Quraisy tidak curiga jika Nabi berkumpul di rumah anak muda. Pada tahun 614 Masehi atau setelah genap 40 orang yang masuk Islam, barulah dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Surat Al-Hijr ayat 94. Pada akhirnya, rumah Arqam mulai sulit dilacak sejak Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah demi melindungi jiwa dan agama Islam yang tertindas. Pemboikotan Bani Hashim. Setelah Islamnya Umar bin Khattab, posisi Quraisy menjadi lemah, sehingga kaum muslimin leluasa dalam berdakwah. Namun, berbagai cara kaum Quraisy dalam menahan gerakan dakwah tersebut, tetapi selalu gagal. Mereka justru mendapat ancaman dari pendukung Nabi Muhammad SAW, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Hal itu membuat kaum kafir Quraisy bertambah marah. Mereka pun mengumumkan suatu perjanjian ketika kabilah dari kaum Quraisy sedang berkumpul, yaitu mereka bersumpah untuk memboikot Bani Hashim, tidak menikahi kaum Bani Hashim, dan Bani Al-Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul, berbaur, memasuki rumah atau berbicara, sampai mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Dalam dari semua ini adalah si bapak kebodohan, yaitu Abu Jahal. Ketika Abu Thalib mendengar hal ini, beliau langsung mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib agar Muhammad SAW dimasukkan ke pemukiman dan melindungi beliau dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Hanya satu dari kaum Bani Hashim yang membelok, yaitu Abu Lahab, yang lebih memilih kaum Quraisy. Perjanjian pemboikotan ini berlangsung selama 2 tahun. Dalam riwayat lain selama 3 tahun. Barulah pada bulan Muharram, tahun ke-10 perjanjian tersebut dibatalkan, karena menimbulkan pro dan kontra. Di antara yang berusaha membatalkan adalah Hisham bin Umar bin Al-Harith, Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, Abu al-Bukhturi bin Hisham, dan Zam'ah bil Aswad. Peristiwa ini adalah peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah paman Muhammad SAW yang selalu melindungi Nabi hingga masa pemboikotan. Ketika itu pula, Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum memasuki Islam, dan istri beliau Khadijah yang setia menemani Rasulullah SAW dan wafat dalam kondisi memeluk Islam. Judul selanjutnya, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah serta peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah 2 perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam pada 621 Masehi. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai hewan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke surga untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat beriman melaksanakan ibadah. Wafatnya 2 figur yang paling disayang oleh Rasulullah SAW membuat Nabi bersedih. Gangguan kaum Quraisy yang semakin meningkat. Saat inilah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj dan hijrah ke Taif. Wafatnya Abu Thalib bermula dari kondisi paman beliau yang semakin parah. Tak lama kemudian ajal pun datang. Pada bulan Rajab tahun ke-10 masa kenabian. Ada pula yang berpendapat pada bulan Ramadan 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu an. Ketika wafat, Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum memeluk Islam. Paman beliau percaya pada kebenaran, tetapi beliau tidak pernah mengakuinya secara lisan karena takut celaan kaum Quraisy. Peristiwa wafatnya Abu Thalib memberi pesan yang dalam kepada kita. Segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui yang tidak kita ketahui. Dia tahu mana
orang yang layak mendapat hidayah. Wafatnya Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Khadijah selalu setia mendampingi Rasulullah SAW berdakwah hingga akhir hayat. Khadijah radhiyallahu an wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 masa kenabian, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dan wafat berusia 65 tahun saat usia Rasulullah SAW 50 tahun. Bagi Rasulullah SAW, Khadijah sangat istimewa. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Itulah kisah wafatnya Abu Thalib dan istri pertama Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.